Mau mulai bisnis sablon tapi bingung pilih teknik sablon. Pas nekat beli mesin printer, malah zonk karena nggak sesuai dengan target pasarnya. Atau sering nolak orderan karena tidak sesuai dengan metode yang ada di bisnis Anda. Ujung-ujungnya modal mandek, stok numpuk dan pelanggan lari ke kompetitor. Membeli teknik sablon manual atau digital bukan cuma soal selera, tapi soal strategi bisnis. Ada yang menang di kecepatan, ada yang juara di ketahanan, tapi salah pilih bisa bikin biaya produksinya membengkak. Di video ini kami akan membandingkan antara sablon manual dan digital agar Anda tidak salah investasi dan tahu persis mana yang paling menghasilkan profit untuk bisnis Anda. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis ya agar Anda mengetahui informasi secara lengkap. Pertama-tama kita mulai dulu ya dari sabun manual. Sabun manual adalah teknik cetak saring yang menggunakan alat utama bernama screen atau kain gasah berpor dan rakel untuk mendorong tinta masuk ke pori-pori kain. Untuk proses produksinya, sebelum menyablon Anda harus melewati tahap afdruk terlebih dahulu, yaitu proses memindahkan desain dari kertas film ke screen menggunakan obat pekat cahaya. Setiap satu warna dalam desain membutuhkan satu screen. Sekarang kita bahas dari sisi jenis tinta yang sering digunakan. Pertama, rubber, tinta berbahan dasar air yang bersifat elastis. Harganya ekonomis dan sangat umum digunakan untuk kaos sehari-hari. Kedua, plastisol, tinta berbahan dasar minyak. Warnanya sangat tajam, bisa dibuat efek timbul dan sangat awet. Ketiga, discharge, tinta yang bekerja dengan cara menghilangkan warna asli serat kain dan langsung menggantinya dengan warna tinta. Kelebihan utama dari sabun manual adalah biayanya yang sangat murah jika produksi dalam jumlah yang banyak. Margin keuntungannya jauh lebih besar karena biaya operasional per kaos mengecil seiring dengan banyaknya jumlah pesanan. Misalnya nih, untuk cetak kaos 100 pieces, bahan bakunya meliputi tinta sekitar Rp3.000, biaya setup atau afdruk sekitar Rp1.000, biaya operasional seperti listrik, tenaga kerja, dan lainnya sekitar Rp6.000. Jadi total HPP sekitar Rp10.000 per kaos. Tapi ingat, proses pengerjaan sabun manual ini harus membuat cetakan satu persatu. Selain itu, sulit untuk mencetak desain yang memiliki banyak warna atau foto realis dengan detail yang sangat kecil. Sabun digital menggunakan teknologi printer khusus untuk mentransfer gambar ke media kain. Ada beberapa metode sabun digital yang populer seperti: pertama, DTF, bisa dicetak ke transfer film, ditaburi bubuk lem, lalu ditempel ke kain menggunakan mesin heat press. Kedua, DTG, printer langsung mencetak tinta di atas permukaan kain, hasil yang sangat detail dan gradasi warnanya sangat halus, mirip seperti print di kertas. Ketiga, sublimasi, tinta dicetak ke transfer paper, lalu dipindahkan ke kain menggunakan mesin heat press. Khusus untuk jersey berwarna terang berbahan polyester, teknik ini adalah juaranya. Jauh lebih praktis karena tinta langsung meresap ke serat kain melalui transfer paper tanpa perlu powder. Hasilnya proses produksi bisa jauh lebih cepat dan tekstur kaos tetap ringan karena tidak ada lapisan lem. Kelebihan dari metode sabun digital yaitu bisa cetak satuan tanpa minimal order. Desainnya bisa sangat kompleks, penuh warna, dan bergradasi. Proses pengerjaannya pun terhitung sangat cepat, namun biaya produksinya tetap flat. Jadi contohnya gini nih, kalau berdasarkan mesin DTF untuk desain ukuran A3, penggunaan tinta CMYK dan white yang digunakan sekitar Rp2.300, pad film sekitar Rp4.500, dan powder sekitar Rp700. Total modal bahan baku sabunnya sekitar Rp7.500 per kaos. Sementara untuk biaya operasional, jika ditambah biaya listrik, tenaga kerja, dan lainnya sekitar Rp5.000. Jadi total HPP sabun digital sekitar Rp12.500 per kaos. Artinya mau cetak 1 pieces atau 100 pieces, HPP totalnya tetap stabil di angka tersebut. Inilah alasan kenapa untuk orderan satuan, digital jauh lebih murah daripada manual, karena biaya bahan baku tetap sama per meter. Sekarang kelihatan kan bedanya? 1. Pilih sabun manual jika target Anda adalah pesanan dalam jumlah yang lebih besar dengan desain warna yang solid seperti brand distro yang mengejar tekstur tinta khusus. Di titik ini, manual adalah rajanya margin. Semakin banyak jumlah orderan yang masuk, biaya produksi Anda akan semakin jauh lebih efisien, sehingga keuntungan yang akan Anda dapatkan jauh lebih maksimal. Kedua, pilih sabun digital jika bisnis Anda fokus pada custom satuan, desain yang rumit, gradasi warna, hingga event besar yang butuh pengerjaan yang cepat. Anda tidak perlu pusing lagi soal resiko stok barang yang tidak laku, karena Anda bisa memberikan pelayanan tanpa minimal order. Di sini nilai jual Anda bukan lagi soal harga murah,
tapi soal solusi, kreativitas, dan kecepatan. Jadi intinya, tidak ada metode yang lebih baik atau buruk di antara sabun manual atau digital. Keduanya adalah investasi yang bagus, asalkan disesuaikan dengan kebutuhan dan target pasar bisnis Anda. Nah, kalau Anda ingin tahu strategi bisnis yang paling tepat, metode sabun apa yang paling cocok, hingga rekomendasi printer yang paling sesuai untuk bisnis Anda, langsung saja hubungi tim ahli kami untuk diskusi gratis. Kami siap bantu memberikan saran yang paling tepat agar bisnis sabun Anda bisa profitable. Klik link di deskripsi sekarang juga. Simpan kontennya juga diperlukan, komen jika ada pertanyaan.